Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putra Wadia dari kelas 4B. Di sini kita akan menjelaskan cara membuat aplikasi di Power Apps. Jadi itu kita mau membuat aplikasi dengan file yang sama, tetapi langkahnya beda. Langsung saja. Yang pertama, kita tuh bisa melihat tutorial itu di sini. Mulai menggunakan Power Apps. Jadi kita pas buka itu dia akan muncul seperti ini. Jadi langkah yang pertama adalah kita tuh perlu mengunduh file data pesanan mesin ini. Karena kita sudah mengunduh, langsung saja kita buka di sini. Jadi kalau setelah mengunduh, kita sebelumnya itu kalau belum diunggah ke OneDrive, jadi kita harus buat atau unggah, lalu unggah file yang kita unduh tersebut. Lalu selanjutnya kita akan membuat dengan cara yang pertama, yaitu membuat aplikasi menggunakan template dari Power Apps. Jadi kita klik yang mulai dengan data, lalu kita klik yang Excel online ini. Jadi kita tuh memulai datanya itu menggunakan file yang dari Excel. Jadi kita mengekspor data dari file Excel tersebut. Kita lagi menghubungkan ke datanya. Lalu kita klik yang OneDrive untuk bisnis, lalu OneDrive lagi. Lalu teman-teman cari apa nama yang barusan kalian unduh tadi. Jadi, nah, ini. Lalu pilih yang mesin. Misalnya kalian mengalami kendala seperti error 400 error, itu tandanya file yang mau kalian gunakan itu sudah pernah digunakan. Jadi solusinya yaitu kalian harus mengganti nama file tersebut, lalu kalian unggah lagi ulang di OneDrive, lalu baru kalian bisa menggunakannya. Kita pilih yang mesin, lalu klik buat aplikasi. Sebentar ya, ini loadingnya cukup lama. Nah, kalau kayak gini klik skip aja. Jadi tampilan awalnya itu akan muncul seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita cari di sini. Nah, di sini akan muncul yang record galeri 1, kita klik ini lagi. Nah, akan muncul title 1, subtitle, body, dan lain-lain. Jadi, kita tuh langkah yang pertama kita klik title. Jadi, kita ini akan mengganti nama produknya. Rumusnya yaitu this item machine name. Nah, maka dia akan diganti nama produknya, bisa barista, Crema Cafe, dan lain-lain. Langkah yang kedua yaitu kita akan mengganti ini menjadi harganya. Jadi rumusnya sama aja. Yang awal itu ada this item, lalu tinggal kita ganti sesuai yang kita mau. Kalau kita ganti harga, ya rumusnya price. Nah, maka akan muncul harganya seperti ini. Yang ketiga itu kita klik yang body 1, lalu kita tuh ingin mengubah nama ini menjadi nama warna atau color. Jadi rumusnya adalah item color. Nah, maka akan mengganti namanya misalnya black, red, silver, dan lain-lain. Selanjutnya, karena kita akan menambahkan foto, maka kita tuh menggeser ini. Nah, kalau menggeser satu, semuanya akan langsung kegeser. Jadi kita tuh langsung saja kita klik insert, lalu image,
Nah, maka dia akan muncul langsung semua ini. Kita sesuaikan ukurannya, kita sesuaikan dengan yang kita mau. Nah, untuk rumus image ini, kita klik yang image bagian sini, kita klik di sini tuh, masukkan rumusnya, yaitu this item titik foto. Nah, maka akan muncul fotonya sesuai yang ada. Jadi ini tuh secara otomatis kalau kita masukin satu rumus, maka yang lainnya itu ikut keganti. Sudah jadi aplikasi yang pertama itu tampilannya hanya seperti ini karena kita menggunakan template dari Power Apps-nya. Jadi tampilannya itu lebih sederhana dan lebih mudah digunakan untuk pemula. Lalu dia itu bisa juga dia mengganti tema warnanya ini, klik tema ini, lalu klik ini. Tergantung kalian maunya yang mana ya. Saya maunya ini. Lalu kita juga bisa nambah kalau misalnya kita ingin menambahkan itu. Tapi ini cara selanjutnya yaitu kita klik simpan dulu aplikasinya ini. Saya aplikasi copy ya, 12. Nah, kita klik save sesuai yang kalian mau, lalu klik ini untuk. Nah, maka tampilannya itu akan seperti ini ya. Jadi kita tuh misalnya di sini kan ini yang barista light, yang 99 black. Nah, lalu kita ini di sini color black, jadi sesuai sama yang di sini, description-nya juga sesuai. Lalu kalau kita ganti ini, maka akan ganti juga red. Nah, ini artinya aplikasinya berhasil digunakan. So, kalau kita search sudah, yaitu kita juga bisa mengganti di sini. Misalnya kita mau ganti nih colornya jadi pink, kali bisa. Nah, maka akan diganti juga warnanya jadi pink. Jadi kita juga bisa ganti otomatis. Caranya itu klik yang ini guys. Kita juga bisa ngapus data ini tanda hapus ya. Nah, sudah. Selanjutnya yaitu langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah membuat aplikasi di Power Apps ini dengan mulai dari kanvas kosong, tapi kita tuh menggunakan data yang sama yang tadi. Langkahnya itu yang pertama itu kita klik ini membuat, lalu kita klik yang buat dari awal. Nah, lalu ini kita klik yang ukuran tablet. Karena kita sebelumnya sudah buat, jadi kita langsung saja buka yang sudah kita buat. Nah, jadi kalau yang kedua ini kita tuh mulai dari awal, mulai dari kanvas kosong, dan dia tuh lebih banyak langkah-langkah dan tahapnya, jadi belum cocok kalau digunakan untuk pemula. Jadi kalau yang untuk pemula lebih cocokkan yang membuat aplikasi menggunakan template, karena itu lebih simpel, tidak menghabiskan waktu lama, hanya cukup waktu beberapa menit. Nah, yang kedua ini dia ini sama cara-caranya, tapi lebih banyak rumusnya juga untuk membuat ini. Kalau ini rumusnya sama, kayak kita mau mengganti namanya juga rumusnya itu sama yang kayak tadi. Untuk memunculkan namanya ini this item titik mention name. Kalau ini di sini cuman dia ada harganya aja, this item, terus titik price. Nah,
di sini ada kalau warnanya itu di sini di color, descriptionnya di sini. Jadi kok perbedaannya dengan yang pertama dengan yang kedua adalah yang pertama itu dia lebih simpel, lebih cocok digunakan untuk pemula dan tidak memakan waktu lama untuk membuatnya, tetapi tampilannya itu hanya sederhana seperti ini. Dan kita juga lebih sulit mengganti secara otomatis karena dia itu udah langsung template dan udah rumusnya dari sini, misalnya kayak begini. Kalau yang kedua itu tampilannya lebih bagus, lebih unik dan lebih bagus untuk digunakan, dan kita juga bisa mendesain sendiri. Misalnya ini namanya kita bisa ganti fontnya sesuai yang kita mau. Misalnya kita maunya ini, kita bisa ganti. Nah, lalu bisa ganti juga yang ini. Jadi kita mau yang ini. Nah, warnanya juga bisa diganti sesuai yang kita inginkan. Lalu di sini tuh fotonya di sini. Kita langsung ada tombol save change ini. Dia ini bisa kita ganti, misalnya namanya maunya save aja ya. Maunya mau save aja. Nah, dia bisa keganti. Nah, bisa keganti jadi save. Ya. Lalu kita ganti lagi, misalnya save change. Maka dia akan terganti secara otomatis. Ya. Jadi aplikasi yang kedua ini cocok untuk misalnya pengguna catering dan lain-lain, agar dia itu bisa mengganti secara otomatis dan bisa langsung disimpan. Misalnya mau mengganti harga, dia bisa secara otomatis dan tampilannya tuh lebih bagus dan lebih jelas. Tetapi kekurangannya yaitu membuat aplikasi yang kedua ini dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Lalu cara menggunakan aplikasinya adalah kita kan simpan terlebih dahulu biar aplikasinya tidak hilang. Lalu kita klik display. Nah, setelah ini kita misalnya bisa scroll ke bawah, kita mau pilih yang mana. Karena kita sudah memasukkan rumus yang this item tick foto ini, maka fotonya juga akan otomatis secara semuanya ke bawah itu akan banyak. Ini karena ini tuh banyak banget produknya, jadi kita itu misalnya kita mau yang ini, Crema Cafe XL yang ini, atau yang ini saja, Barista Light ini. Nah, kita misalnya sewaktu-waktu tuh ingin mengubah warnanya, kayaknya jangan merah deh, kita mau ganti warnanya jadi pink misalnya. Nah, terus kita tuh mau ganti ini tuh jangan Barista Light deh, misalnya apa ya, sesuai yang kalian mau, misalnya barista aja. Lalu price-nya misalnya sewaktu-waktu harga kopi itu naik dan kita tuh harus menghitung juga untuk mengganti harga kopi tersebut kan. Soalnya harganya diganti menjadi 750, maka dia akan keganti. Kita klik save change. Nah, maka akan keganti nama dan lain-lainnya. Jadi aplikasi kedua ini dia lebih mudah kita gunakan karena kita bisa mendesainnya sendiri, kita bisa ganti secara otomatis sendiri juga sesuai yang kita mau. Kita keluar karena sudah berhasil digunakan. Nah, di sini juga dia tuh bisa menggunakan tema yang di sini sesuai kayak yang tadi. Bisa pilih tema sesuai yang kalian inginkan. Kita bisa mendesain sebagus mungkin. Misalnya warnanya mau
apa, mau pink, mau merah, mau ini kita bisa ubah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jadi kita bisa menggunakan ini prosedur atau langkah-langkah untuk membuat dua aplikasi ini. Jadi perbedaannya tadi ya, kalau aplikasi satunya itu dia memulai dengan template, kalau yang kedua ini memulai dengan kanvas kosong, dengan data kosong, menjadi lebih rumit tetapi tampilannya lebih bagus dan lebih banyak fitur yang bisa kita gunakan, bisa kita ubah sendiri dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.